Menikmati sebuah perjalanan dengan jarak yang sangat jauh tidaklah mudah bagi penumpang awam. Jenuh, lelah, juga ingin cepat sampai selalu menemani pikiran setiap penumpang. Namun tidak bagi orang yang senang dengan perjalanan. Pasti setiap waktunya bisa digambarkan dengan pengalaman yang istimewa. Setelah puas berada di kabin depan dari episode 1 sampai sekarang, kini kita akan berpindah tempat di kabin penumpang paling belakang guna gantian menggambarkan suasana di dalam kabin anak Daru ini. Kita juga menikmati fasilitas yang diberikan Palala kepada penumpangnya, yaitu free kopi maupun teh sepanjang perjalanan. Yang pasti yang paling laku dari fasilitas yang diberikan Auto Palala ini malah toiletnya. Sebenarnya bukan cuma Palala, tapi hampir semua Auto Minang pasti yang paling laku adalah toiletnya. Kita juga bisa melihat gimana para penumpang menghabiskan waktu selama di kabin. Ada yang suntuk, ada yang tiduran, ada yang terus menonton film, dan masih banyak lagi lainnya. Termasuk kita sendiri akan menggambarkan gimana cara menghabiskan waktu ketika perjalanan tak kunjung sampai-sampai di tujuan kita. Tetap kuat karena episodenya tinggal sejengkal lagi, dan yang pasti tetap sambat, jangan semangat. Menempuh perjalanan dari Provinsi Sumatera Barat ke Pulau Jawa, tepatnya sekitaran Jabodetabek, sebenarnya tidak semudah jika kalian nonton tayang di YouTube atau sosial media. Bayangkan saja berada di dalam bus selama 30 jaman lebih. Kira-kira kalian mau ngapain dengan waktu selama itu di dalam kabin? Kalau sudah berupa video ya satset, tiba-tiba berangkat, tiba-tiba sampai rumah makan, tiba-tiba balapan, tiba-tiba sampai rumah makan lagi, tiba-tiba sampai di tujuan akhir. Tidak semudah itu Ferguson. Kalau tidak percaya, kalian coba sendiri gimana rasanya melawan jenuh ketika terlalu lama duduk di kursi sebuah bus. Siang ini juga bisa tergambar jelas gimana para penumpang menghadapi rasa jenuh selama perjalanan rutin dari Sumatera Barat ke Jakarta dan sekitarnya. Mau menghabiskan waktu dengan tidur, tapi bangun tidur ternyata tujuan masih sangat jauh, dan mencoba tidur lagi. Bangun lagi ternyata kok masih di sini-sini saja, dan kapan sampainya. Mungkin begitulah yang dirasakan penumpang perantau Minang yang gak kuat naik bus jarak jauh. Tapi namanya angkutan bus pasti tetap dipilih karena dari segi harga sudah jadi paling murah dari angkutan yang lain. Memang kita sekarang sudah sangat dekat dengan tujuan akhir, tapi apa nggak kalian bayangkan dari episode-episode sebelumnya gimana setiap momen yang terlewatkan? Akhirnya setelah gantian kita bisa duduk dan ngopi di Palala dari smoking room. Madep tembok. Wuih, sekalian ngecas ya. Waduh, ada Pak Ladusing. Ini kita ke arah langsung tol Kermasan kalau nggak salah. Kalau salah dikoreksi ya. Saya mau ngopi duduk. Laswa, ini namanya Laswa. Selamat siang dan selamat tinggal kota Palembang. Tetap sahabat, jangan semangat.
kita melewati atasnya dari Sungai Musi. Jadi kita sengaja pindah ke sini karena sudah dari sore kemarin sampai malam kan memang di depan terus ngeliatin view ke depan. Sekarang kita lihat dari belakang gimana kita melihat-lihat dari segi penumpang sama dari smoking roomnya. Dan karena kebetulan juga di Palembang kan ini jalan terakhir kita menemui jalan lintas biasa, karena Palalas atau hampir semua bis Minang kan apa namanya lewat. Sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ntar ada orang toilet. Karena Palala kan sama bus Minang yang banyak kan kalau sudah Palembang langsung jos tol kan sampai pelabuhan, jadi nggak ada yang bisa dilihat. Jadi kita pindah ke smoking room aja, percuma mau lari juga siapa lawannya nggak ada. Kita di jam terakhir cuma ada 2 Alijra sama 1 NPM. Ini udah masuk tol Kermasan kalau nggak salah ini. Dan kalau sekarang jam segini masih di sini, berarti paling cepet kan kalau hitungan kasar Palembang ke Lampung full tol kan biasanya paling cepet 5 jam lah kalau bis ya. Itu kalau nggak ngejar nurunin sewa ya sekitar segitulah. Nyampe Jakarta ya tambah 3 sampai 4 jam lagi ya, kurang lebih 12 jam lagi, berarti ya tengah malam lah paling, kalau nggak dini hari lah. Nggak tahu kita nanti turun Kelari, terakhir kan dia di Kelari, Karawang Timur atau Bekasi, nggak tahu. Ya barusan bangunin gantian drivernya, capek. Nah ini udah masuk tol, kita ngudut aja sampai di rumah makan. Nah, kalau bosen ya nanti kita pindah ke depan. Lelah dia. Pasar kayak pasar ini. Ini ada pergantian driver dan karena full tol sampai ke rumah makan. Rumah makannya kan di daerah Lampung kan ya. Nanti turun ke tol dulu, turun tol Lampung makan, rehat makan terakhir, kemudian naik tol lagi sampai penyeberangan baru ke arah Pulau Jawa ini.
selamat siang pasukan Armarm Bandar Lampung, Bandar Jaya. Jadi kita ada di rehat terakhir alias rehat ketiga dari trip naik bis Palala, Malala Jopalala. Kita kedua kalinya ya kesini ya. Dulu waktu bareng beli bis juga itu baru pertama kali, dan ini kedua kalinya kita bareng anak Daro. Jadi untuk Palala memang di sini ya, nggak campur sama yang lain kayak di daerah Kalianda, dia agak jauh sedikit. Dan ini kita datang sendirian karena yang lain udah pada nyebrang mungkin. Konter mana ya? Nggak tahu. Coba tanya kakaknya tuh. Ya. Wah, waktu halusnya tuh aneh-aneh dah. Lanjut ya. Jadi ini rehat terakhir kita sebelum kita nyebrang. Nanti habis masuk Jawa juga nggak ada servis. Oh, berhenti untuk makan lagi. Sekarang jam berapa? Jam 12.19. Suasananya kayak gini. Kalau pengennya makan Minang di dalam, kalau pengen yang lidah Jawa di luar gini ya, kayak pecel lele Bukit Indarung. Nah ini pecel lele, ayam potong, ayam kampung dan lain-lain. Jadi kayak gitulah. Kita masuk aja, lihat suasananya. Ini mobil kita sendiri karena terlambat ya, nggak apa-apa. Nanti nyebrang sore kalau nggak malam ini. Dan beberapa di parkiran sampingnya ada bis pariwisata dari Fast Train, Jaya Gemilang sama ABG. Nah itu. Wah, lama saya nggak ke Sumatera Selatan sama Lampung. Habis dari Medan Riau terus soalnya ini ada toko oleh-oleh. Dan ini beberapa penumpang masih genepin nyawa buat turun, buat makan. Dan untuk toiletnya pasti penumpang pertama kan ke kamar mandi di sebelah sana. Tuh, ada tulisan kamar mandi kan, penumpang pasti ke situ. Oke. Kita mau masuk dulu. Orang gila ini, Bang Sitompo. Bersih penumpang kali ini, wah sampahnya banyak banget beneran. Gak kira-kira. Hah? Bang Tulda bangun mas. Apa? Bang Tulda bangun. Belum, masih tidur. Bangunin ya. Sendirian panas ya. Lokasinya tepat di Hino dari Persada Lampung Raya, pas di depannya itu. Nah itu pematanya di sini, jadi nggak jauh dari turunan tol tadi. Lanjut ya. Ini sekalian dibersihin toiletnya ya, airnya barangkali habis kan diganti. Kalau tiap di rumah makan gini pasti ganti dan ganteng kalau Palala dikasih SR2 apa SR3 dari Laksana. Tetap sambat, jangan semangat. Nah, kita berada di rumah makan Bukit Indarung. Jadi Palala ini di sini sendiri aja. Dan kita coba lihat dalamnya. Nah, kayak gini. Gimana Bang kabarnya Bang? Hah? Alhamdulillah sehat ya. Bisa tanya-tanya dikit nggak nih? Ya, Ini kan saya pernah naik Palala ini kedua kalinya nih. ini kedua kalinya. Emang di sini khusus Palala ya? Ya, Palala masuknya ke sini dari Padang, dari Jakarta. Pasti masuk sini. Pasti kita pasti. Untuk bis selain Palala sendiri? Bis selain Palala ada pariwisata. Ada pariwisata. Bus Jawa. Dan Bis Jawa. Berarti kalau bis untuk regulernya cuma Palala. reguler Palala. Yang bikin penumpang naik Palala itu kan salah satu faktornya kan itu juga termasuk kenapa dia servis makannya sendiri, jadi nggak amburadul sama PO lain gitu kan. Iya. Dengan Bapak siapa? Fajar. Bapak Wajar. Ini Bang siapa Bang? Sandra. Bang Chandra, terima kasih banyak ya. Ya, Saya mau lihat-lihat ke dalam dulu. Iya. Kayak gini interiornya. Kau kan jadi mandi? Sabun mandi. Lasan.
Kayak gini jadi. Kalau mau makan langsung pesen terus duduk, nanti totalan di belakang. Kita masuk ke ruang krunya kayak gini. Ini kita habis mandi seger. Loh, macam doang, nggak mandi? Biasa lo, mau amsik lo. Bang makan bang, biar gemuk bang. Mau amsik. Ayo, makan dulu bang. Potong dua. Yuk, potong yuk. Capek nih, habis bawa nih. Mengarungi tol. Ajan. Iya bang, capek. Ya, capek bang. Makanlah biar gemuk. Nggak ada. Tenang ya. Ini kita habis beli rokok, nggak ada rokok, adanya apa nih, Raster. Jadi harga 18, ambil 2. Masih belum berangkat. Nih krunya mandi, Bang Jul mandi katanya nih. Kita nongkrong dulu aja nyantai. Wah, panas. Bandar Lampung. Sama kayak Pariaman, panas. Ini penumpang makan semua, hampir makan semua. Soalnya kalau dihitung secara normal ya, tiap tempat rehatnya, titik rehatnya itu sebenarnya pas kalau bisnya lari. Tapi kalau bisnya nggak lari, terhitung sangat-sangat lama. Tapi kalau bis Minang itu jaraknya memang jaraknya hampir 6 jam, 8 jam baru rehat. Tapi kalau bisnya lari itu perut itu pas. Tapi kalau bisnya santai, gak dikejar waktu, wah kasihan penumpangnya, mencret bisnya. Ini kita udah selesai semua, siapa berangkat dari panggil lah, palala. Masih ada yang makan. Nama channelnya apa? Hah? Nama channelnya apa? TMT. IMT. TMT. Nanti tanya Bang Jil aja tahu. Nama bang siapa ini? Bayu. Bayu. Salam kenal ya. Chandra. Terima kasih banyak. Iya, Terima kasih banyak. sama. Nanti semoga ketemu lagi. Oke. Mau masuk lagi nggak? Enggak. Udah capek. Ayo. Oke, kita persiapan berangkat. Ya, dan kali ini kita langsung menuju ke arah penyeberangan Bakauni Merak. Doa dulu ya sekarang ya. Bismillah. Biasanya Percaya masing-masing ya. Biasanya gimana? Iya, lulus pokoknya. Ada kawan Terus kayak Guntur. Oh, gitu. Tahu nah, baca doa dia tuh. tahu juga aku dengar baru kali ini kok. Biasanya iya. seneng-senengkan badan gitu. Asik. Ini baru Karena kepikiran toh. ada kawan sedih ini ya. Titip rindu buat Guntur alias petir. Apa ya udah Hajitra? Apa ya berita itu valid itu? Kalau cuman titip salam ya semua bisa, titip uang. Kalau sama Guntur titip uang kita salah. Salah. Pelanggaran. Salah tempat kita. Tenang loh. Tukang perjalanan itu kok. Gitu ya. Nah. Aduh. Dia temennya sama Singapura, Macau kan. Waduh, bahaya ini. Itu repotnya Guntur di situ. Rusak. Gak ada yang benar. Semoga Guntur cepat pulih dari sakit. Benar loh. Kata kabar-kabarnya Mas Ator belum pulang Emtran. Oh iya. Saya juga kurang tahu. Coba besok di review di Ya. Jakarta. Oke. Ya, di Polres. Siap. Titip salam aku sama Mas Ator. Ya. Mantan direkturnya STJ. Ya. Seragammu siapa? STJ. Itu tak gue. Oh, simpan yang mau. Tak rapek no. Indutran. Kan. Oil. Kalau apa mana ye ko.
ketik tapi terasol. Pedalan pak lah nyora. Jauh ujung danau Ranau terliuk di wai kanan sampai pantai Lawok jauh. Pesisir di pepadun jadi sai delong lambang Lampung sai kayo rayo. Wah, akhirnya setelah melampaui 7 episode kita sudah bisa samar-samar merasakan udara dari Pulau Jawa yang sudah berada tepat di depan. Perjalanan yang benar-benar bisa menggambarkan pengalaman yang berbeda ketika kita naik Oto Minang ke Jabodetabek. Dengan kru yang super welcome kayak gini, auto kelelahan di jalan akan sama-sama juga pudar karena keseruan yang kita rasakan bersama-sama. Buat yang sudah sanggup mengikuti dari awal episode sampai sekarang, IMT ucapkan kalian luar biasa karena semua konten dari IMT tidak semua orang kuat dengan panjang dan banyaknya cerita juga durasi yang disuguhkan. Banyak yang bertanya siapa di balik IMT. Mending gak usah tanya siapa, tapi kenanglah dari setiap cerita yang ditawarkan. Yang ngikuti dari awal juga pasti bisa ngitung berapa lama sudah kita bersama Palala anak Daru ini dari awal berangkat sampai di penghujung timur dari Pulau Sumatera ini. Memang masih ada beberapa episode lagi guna bisa menyelesaikan apa yang harus kita mulai dan harus wajib kita akhiri juga agar semua bisa terselesaikan tanpa tanda tanya. Selepas dari rumah makan, Oto Palala akan langsung masuk jalan tol terus-menerus melalui pintu gerbang tol Gunung Sugi sampai di penyeberangan Bakauni yang merupakan tanah terakhir dari Pulau Sumatera yang berdekatan dengan Pulau Jawa. Lama perjalanan biasanya bisa ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 1 jaman kalau lancar. Yang terakhir ucapkan selamat datang di Provinsi Lampung dan halo pasukan Armarem Lampung. Lampung say sang bumi ruang curai. 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 Kemarinnya masih dulu minta beli es ya, minta sunu ya pak ini ya. Saya minta lagi ketiang ya. Ini beso aja pak. Ini si pak anda. Bayaran waktu nganggur tuh ini minta bang ini lalu bang. Nhớ là mạng rồi nhớ như này nhỉ, tôi lấy được băng này pin đại. Bolehnya berbisanya, viralin nih ini. Langsung lewat tiga kan.
kita udah di kapal, jadi langsung tadi saya nggak sempet turun, panas juga. Nggak tahu nama kapalnya apa, nanti kita lihat. Dan ini banyak bis juga di sini. Ini baru masuk Puspajaya. Di depan kita tadi ada ANS, Harapan Jaya, banyak. Sekarang jam berapa ini? 14.53, jam 3 sore. Paling kalau sejam ya jam 4 sampai setengah 5 sampai jam 5 nyampe Merak. Kayak gini kondisinya, rame bis. Oke, kita langsung naik aja, langsung mau cari. Saya biasanya karena terlalu sering nyebrang, jadi nggak nge-review kapal ya. Jadi saya langsung cari tempat tidur buat istirahat dulu. Tetap sambat, jangan semangat. Halo pasukan arem-arem Bakau nih. Kami dengan fasilitas CCTV, bila terjadi kehilangan merupakan tanggung jawab pribadi. Atas pengabdian dan kerjasama Anda, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Sekarang gimana keadaannya, Pak? Berdasarkan peraturan keselamatan pelayaran kepada para pengguna jasa, perlu kami sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Selama dalam pelayaran, kami mohon agar selalu berhati-hati dan menjaga barang bawaan Anda guna mencegah terjadinya kehilangan di atas kapal. Para pengguna jasa yang terhormat, kami himbau untuk duduk di dalam kapal di tempat yang telah kami sediakan. Anda dilarang untuk bersandar di railing kapal. Kepada pengemudi kendaraan, selama dalam pelayaran wajib mematikan mesin kendaraan. Pastikan dan